Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi di Berendo TVRI Bengkulu. Kita akan melanjutkan obrolan kita bersama Ibu Herwani dan Bu Suharti. Tadi kalau kita sudah bahas cukup banyak, tapi saya ingin kembali mengupas mengenai pengendalian diri nih Bu. Kira-kira secara komprehensif, pengendalian diri sendiri seperti apa saja sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa di rumah. Iya, dari tadi kita pengendalian diri yang kita, tapi apa itu? Kita bagi menjadi 3, yaitu pengendalian dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, mengapa pikiran itu penting? Karena kita kupas lagi salah satu dari bait Dhammapada ayat 1 dan 2 dikatakan di situ bahwa pikiran adalah pelopor. Dari pikiran itu dibentuk apa yang akan kita lakukan. Ya, jadi pikiran itu benar-benar penting karena dia itu pelopor. Kalau pikiran kita membentuk, kita memikirkan bahwa oh, gelas ini bulat, ya bulat jadinya. Oh, yang itu baik, jadinya baik gitu. Jadi benar-benar pikiran itu adalah pelopor. Dia yang akan membentuk. Nah, kemudian pengendalian dari ucapan. Kita ingat salah satu tokoh agama kita yaitu Dalai Lama. Beliau pernah mengatakan bahwa jagalah ucapanmu. Karena itu akan menjadi perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena itu akan menjadi tabiatmu. Jagalah tabiatmu karena itu nanti yang akan menentukan kelahiranmu. Nah, jadi ucapan itu memang harus benar-benar dikendalikan. Misalnya kan kalau seseorang itu biasa berkata kasar, jadi tabiatnya nanti kasar seperti itu. Nah, dari berkata kasar itu akhirnya wataknya itu ya memang benar kasar, benar-benar terbentuk. Nah, kalau dia sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, itu nanti akan menentukan kehidupan dia akan baik atau tidak, atau akan misalnya sudah dia akan meninggal, dia akan terlahir di mana. Nah, kemudian dari pikiran dan ucapan kita itu harus sinkron ke perbuatan kita. Nah, itu jadi pengendalian itu harus 3, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu semuanya harus dikendalikan. Iya, jadi memang harus diperhatikan dengan baik. Kalau benar tadi pikiran itu sebagai pelopor, dia yang mengarahkan kita kemana ya? Ya, membentuk. Iya, membentuk. Jangan sampai nanti apa yang kita lakukan menjadi tabiat dan akhirnya menentukan seperti apa kita terlahir kembali ya, Bu. Kalau secara umum nasib lah, nasib kita gitu ya. Oke, kalau dari Ibu Herwani sendiri menambahkan mungkin? Kita umat Buddha juga diajarkan Sang Buddha untuk pengendalian diri. Pengendalian dirinya melalui sila, samadhi, dan panya. Jadi melalui moralitas kita, melalui meditasi, melalui kebijaksanaan. Bukan saja kita tuh menghindari semua perbuatan yang buruk, tapi batin kita juga harus diisi seperti kita meditasi, pelatihan meditasi. Makanya Sang Buddha mengajarkan kita untuk melatih sila, panya, dan samadhi. Itu untuk mengendalikan diri kita. Itu menurut ajaran. Oke, ini menarik juga menyambung ke pertanyaan saya yang berikutnya nih Bu ya. Kalau kita tadi bicara soal pengendalian diri, mungkin kita juga erat kaitan juga kalau kita bicara mengenai pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Pandangan Buddhis sendiri seperti apa melihat bagaimana pengetahuan seseorang dan juga bagaimana menumbuhkan kebijaksanaan itu seperti apa? Bu Suharti dulu mungkin? Ya, boleh. Tadi kebijaksanaan itu muncul dari moralitas yang baik. Moralitas itu yang menjaga pikiran, perkataan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak makan minuman. Nah, kemudian dari samadhi. Samadhi ini secara umum kita bisa katakan meditasi lah. Kalau untuk di zaman-zaman sekarang itu yang paling sering kami terapkan itu mindfulness. Mindfulness itu artinya kita sadar untuk semua apa yang kita lakukan itu kita sadari. Misalnya kita minum ya kita minum. Kita sadari kita minum. Nah, itu salah satu dari meditasi. Kita lagi masak, kita sadar ini masak. Berjalan pun demikian.
Nah, dari latihan moralitas yang baik dan kesadaran yang penuh ini akan muncul kebijaksanaan itu. Dia otomatis akan muncul. Bisa melihat dunia ini atau semua peristiwa itu apa adanya. Oke, mungkin dari Ibu Heroni ingin menambahkan juga bagaimana mungkin pandangan ajaran Buddhis menemukan kebijaksanaan sendiri dalam diri seperti apa? Ya, yang seperti Ibu Suwarti bilang tadi, kita mengendalikan diri itu dengan perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, dari dalam diri kita sendiri untuk mengatasi semuanya. Iya. Kalau kita sudah bisa mengatasi dari mulut kita, dari ucapan, dari perkataan kita, sudah tingkah laku kita baik, perbuatan kita baik, maka kita bisa dengan sendirinya kita bisa mengendalikan diri kita, kebijaksanaan kita tuh muncul. Dari diri kita latih sendiri, sedikit demi sedikit, perbuatan-perbuatan baik itu kita latih. Jadi karena kita biasa, jadi bisa mengendalikan diri kita, jadi kebijaksanaan itu akan timbul sendiri. Emang kebijaksanaan itu nanti akan tumbuh sendiri tumbuh sendiri dengan perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan yang baik. Oke. Makanya kita harus latih terus. Ya, dan tentu kalau kita sudah melihat sifat-sifat yang luar biasa, sifat-sifat baik tadi ya. Ini juga saya mau bertanya ke pertanyaan saya selanjutnya, erat kaitannya dengan kebinekaan kita di negara kita. Kita ini di lautan perbedaan yang sangat luas. Ya. Suku, bangsa ya, agama yang berbeda-beda, dan tentunya ajaran-ajaran Buddha ini sangat cocok diterapkan untuk merekatkan perbedaan kita. Melihat dari pesan moral yang disampaikan oleh Buddha sendiri, seperti apa kita membangun landasan perdamaian lintas agama dan budaya, seperti apa sih yang dilakukan dari wihara-wihara kita? Mungkin dari Bu Suwarti seperti apa? Ajaran Sang Buddha ini sangat-sangat universal menurut saya, sangat-sangat umum. Ya. Ajaran yang sangat universal itu apa? Yaitu ajaran tentang cinta kasih. Cinta kasih. Cinta kasih, kasih sayang. Jadi dari cinta kasih dan kasih sayang ini akan menimbulkan rasa toleransi, empati. Itu. Jadi ajaran-ajaran Sang Buddha ini pun sudah sangat universal. Gitu. Jadi bisa diterapkan oleh semua umat, semua manusia. Gitu. Iya, karena memang dasar kita sebagai manusia itu adalah cinta kasih sebenarnya. Iya. Dari itu kita berangkat bagaimana kita menjadi rukun ya. Iya. Jadi Dari menghargai toleransi, sesama, toleransi empati. Ya. Itu asalnya dari rasa cinta kasih dan kasih sayang. Dan itu sangat umum. Iya. Sangat universal. Bu Heroni sendiri mungkin ingin ditambahkan? Menghargai kehidupan, menghargai keberagaman, menghargai sama-sama toleransi antar agama, bisa menimbulkan perdamaian di dunia. Oke, jadi memang kita diajarkan nilai-nilai yang universal tadi itu sangat membantu kita untuk menciptakan perdamaian. Nah mungkin ini melanjut ke pertanyaan saya yang berikutnya. Kalau kita tadi sudah bahas soal makna-makna ya, kita mungkin pengen cerita nih, kira-kira konkretnya seperti apa sih pelaksanaan Waisak 2025 ini, merayakannya seperti apa sih Bu? Hari ini pasti hari yang panjang ya Bu? Kalau tadi sempat ngobrol tadi, sepanjang apa nih, kegiatannya seperti apa? Bu Suwarti mungkin? Ya. Kalau untuk rangkaian Waisak ini biasanya sekitar 10 hari yang lalu sudah mulai. 10 hari yang lalu sudah mulai. Itu kalau di Vihara Budayana kita mulai awalnya dari retret ya Bu. Dari Pembagian sembako untuk lansia. Kita ada juga one day mindfulness. Itu jadi satu hari itu kita bermeditasi. Terus banyak mendengarkan ceramah juga. Itu sudah kita laksanakan sudah mulai 10 hari yang lalu. Kemudian ada apa lagi Bu? Untuk hari ini seperti apa? Penanaman pohon. Ya ada penanaman pohon. Kita penanaman pohon bambu kuning. Ada berapa? Ada 250 batang. Ada makna tersendiri bambu kuning. Kenapa dipilih? Enggak, kita pilih bambu kuning itu karena dia kan satu katanya fungsinya bagus. Kemudian terus dia kalau akarnya itu kan enggak merusak. Oh iya. Nah, jadi kita tanam pohon. Kemudian kita ada juga mengunjungi makam pahlawan, tabur bunga. Saya yakin masih banyak sekali. Nanti akan saya tanyakan lagi, tapi kita simpan dulu karena kita akan lewat jeda pariwara terlebih dahulu. Pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada, tetap bersama kami hanya di Berendo TVRI Bengkulu.